There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself. Assalamualaikum Pak Irma. Waalaikumsalam. Pak Irma, ini saya Endang Sulawesi dari CGP Angkatan 7 Kota Yogyakarta. Kami punya tugas untuk wawancara pada kepala sekolah supaya kami bisa menimba ilmu dari pengalaman-pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, ini materi yang ingin kami gali adalah tentang dilema etika dengan rujukan moral. Nah, ini yang ingin kami tahu selama ini bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, jadi identifikasi terkait dengan masalah kasus itu biasanya kami langsung melihat pada satu keluhan ya yang disampaikan oleh guru langsung maupun guru dengan kaitannya tugas, ya, misalnya dengan siswa atau dengan karyawan gitu. Jadi dari apa yang mereka alami kemudian kami catat. Dasar keluhan, saran Ya, atau apa yang disampaikan ya Pak? Aduan atau temuan langsung. Kemudian selanjutnya ya Pak. Ya, yang berikutnya Pak yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi mengambil keputusan dari dua hal yang keduanya itu sama-sama baik atau sama-sama benar. Menengahnya atau mengambil keputusannya seperti apa? Sulit ya, pertanyaan ini sulit ya. Karena pertanyaan ini tidak berdasar pada kasus. Nggak bisa. Ini nggak bisa dijawab. Jadi itu nanti akan terjawab setelah ada kasus. Ya, karena kalau sama baik itu maksudnya apa nanti lebih jelas gitu. Ya. Ini ya saya contohkan aja Pak. Ini satu kasus aja. Misalnya ada kasus seperti ini ya Pak. Ini ada Ibu Azizah, itu kepala sekolah dari sebuah sekolah. Ia memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, yang memiliki hubungan profesional yang baik dengan Ibu Dani, kepala sekolah di sekolah yang lain. Mereka sering berkomunikasi dan bekerja sama sehubungan dengan program-program pendidikan. Kemudian baru-baru ini Ibu Azizah terpilih sebagai ketua MKKS, yaitu Musyawarah Kepala Sekolah, dan Ibu Dani terpilih menjadi bendaharanya. Kemudian jangka panjang atau jangka pendek. Nah, ini selama ini yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan itu yang seperti apa Pak? Ya, ini susah juga nih ya, karena ini mengawang ini juga ya. Pertanyaan ini masih sangat normatif mengawang, tidak pada kasus. Tapi saya bisa membayangkan ini. Kira-kira loh, bukan nggak salah ini. Kalau ada masalah terkait dengan kepentingan individu atau kepentingan kelompok, ya ini ibadah kasihan atau tidak. Saya atas nama institusi sekolah tentu patokan pertama saya ini adalah kepentingan kelompok. Gitu ya. Jadi kepentingan kelompok itu didahulukan untuk mengambil keputusan atas kasus yang sifatnya sangat individual. Gitu. Itu menjadi tugas pokok pertama. Misalnya kalau kemudian ada satu gagasan menyangkut tentang tanggung jawab bersama. Kemudian salah satu merasa itu mungkin katakanlah dengan alasan tertentu dia tidak bisa, gitu ya. Terus kemudian dia merasa karena tidak bisa ikut kontribusi itu, terus dia membuat alasan tertentu terus agar kegiatan itu mungkin ditunda atau apa. Nah, ini nggak bisa. Jadi mereka tetap harus berpegang pada satu kesepakatan kelompok. Kemudian bagaimana kalau kemudian ada yang mengibar karena individu tertentu, kemudian minta dibelas kasihan dan sebagainya, itu kan ini dua yang berbeda. Kalau terkait dengan masalah kebebasan pokok dan itu ada target waktu atau timeline, ya maka itu harus diutamakan. Jadi kita menggunakan pendekatan normatif, jadi aturan yang dipakai. Kalau kemudian contoh ini kan harus mengawang, kita pakai contoh ya. Kalau misalnya contohnya misalnya
karena ada ketugasan tertentu terus dia minta diulur waktunya, terus minta ditunda dan sebagainya, tetap kita berpatokan bahwa konsekuensinya kalau mundur sesuai dengan aturan normatif ada pengurangan nilai misalnya, ya sudah dikurangi nilainya aja. Kalau terkait dengan masalah dia ingin melakukan itu untuk kepentingan keluarga dan sebagainya, itu tidak usah. Iya, iya, itu tetap harus begitu. Aturan, karena penilaian kan nggak bisa ditoleransi soal itu. Lalu kalau soal nanti kemudian dia karena itu persoalan yang lain, itu urusan teknis. Bisa saja dia meminta bantuan yang lain sehingga etis apa yang menjadi kewajiban terselesaikan. Dan dia nggak ada beban dia, karena dengan urusan pribadi nanti juga harus selesai. Yang selanjutnya Pak Eno, yang saya pengen tahu ini tantangan yang selama ini Bapak alami ya dalam mengambil keputusan ini, tantangannya itu paling banyak seperti apa sih Pak? Wah, ini duanya ini kalau sekolah ini ya. Tantangan itu juga sebenarnya dari dimensi apa gitu kan. Misalnya ini kan, sekolah ini kan melibatkan banyak kepentingan. Internalnya adalah guru, kemudian dengan karyawan, dengan siswa, dengan orang tua, dan dengan penentu kebijakan. Wah, ini harusnya banyak banget ini kalau boleh. Nah, untuk bisa lebih mendekati pada kasus yang sebenarnya, keputusan berat itu misalnya salah satu contoh adalah keputusan yang menyangkut tentang keterlibatan orang tua, atau untuk memikul barang tentang perencanaan yang dibuat oleh sekolah. Kalau sekolah sudah merencanakan sesuatu, memunculkan suatu biaya, kemudian untuk kelancaran itu disampaikanlah roadmap rencana kerja seperti ini. Ternyata semangat sekolah untuk mengangkat kualitas anak-anak itu terkadang menjadi kendala karena orang tua tidak bisa mengimbang. Nah, ini kan masalah berat, ini tantangan ini. Nah, apa yang dianggap berat tantangan? Nah, tetap niat sekolah untuk maju. Sekarang ini ada kendalanya adalah orang tua yang tidak mampu, maka tantangannya harus mencari cara. Nah, caranya adalah kita mencari pihak-pihak yang sekiranya bisa membantu, dari pemerintah pusat dengan BOS, NAS, dari pemerintah daerah dengan APBD, kemudian dengan pihak-pihak yang lain yang akan mengikat, misalnya dengan alumni atau dengan pihak-pihak mitra dan sebagainya, yang sekiranya bisa mengangkat rencana sekolah mendidik siswa menjadi berkualitas tanpa menggantungkan kemampuan orang tua. Ya, akhirnya kan bisa. Oh, ada ini orang tua kan tidak semuanya tidak mampu. Maka kita tawarkan solusi subsidi silang, kan begitu kan? Kemudian ada lagi yang kemudian sama sekali tidak mampu, kita ajukan dia siswa, gitu kan? Ini contoh tantangan berat itu dari sisi pendanaan, gitu kan? Nah, tantangan berat lagi adalah dari sisi kemampuan SDM-nya, ya kan? Dukungan orang tua oke, tapi SDM-nya tidak oke. Maka kita harus mengajak para guru, ya, termasuk tadi dari tantangan ya Pak, ada banyak tantangan di sekolah. Sekarang kalau faktor-faktor atau mungkin ada seseorang atau siapa atau faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menghadapi tantangan-tantangan ini atau dalam pengambilan keputusan ini, seperti apa? Ya, kalau di sekolah jelas ya, kita kan punya beberapa tim ya. Di sekolah itu ada kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, kemudian ada guru, ya, ada guru BK, ada guru mata pelajaran, ya, kemudian juga ada tim. Nah, kemudian sekolah harus mengidentifikasi kepala sekolah. Permasalahan itu bersinggung pada masalah yang terkait dengan apa, ya. Misalnya kalau terkait dengan masalah manajerial, terkait dengan masalah kurikulum, misalnya kurikulum baru, gitu kan, ini harus sudah menyusun, maka kita segera membuat satu tim yang kemudian bekerjasama dengan tim kurikulum. Maka kurikulum mereka harus menyusun satu tim, membuat perencanaan, menganalisis dengan SWOT analysis, ini kelemahan apa, dan kekurangannya apa, ancamannya apa. Contohnya begitu. Kalau terkait dengan masalah misalnya pelayanan administrasi, bagaimana dengan pembayaran
Kira-kira seperti itu. Jadi Ya. kita harus bisa mendistribusikan, mengidentifikasi permasalahan itu apa, kemudian masuk dalam ranah apa, terus kemudian ini layak untuk diajak bicara siapa, itu terselesaikan. Iya, betul, Pak. Ini yang terakhir ya Pak ya, yang saya pengen tahu itu apa yang bisa Bapak nasihatkan ke kami, ke saya terutama, ini untuk mengambil keputusan itu seperti apa yang bisa Bapak nasihatkan atau berikan pejangan ke saya, ke kami. Oh iya. Jadi untuk mengambil keputusan itu dianggap sebagai tepat apabila keputusan itu melegakan, ya melegakan atau memuaskan, gitu kan? Karena sesuai dengan harapan, ya. Maka tetap harus dilakukan suatu identifikasi, ya penelusuran atas munculnya suatu masalah. Ya setelah kemudian tahu kategori atau kelompok jenis permasalahan itu juga dicarilah, ya kira-kira alternatif apa yang kira-kira bisa digunakan sebagai pemecahan atas masalah itu, ya. Kan kira seperti itu. Sehingga saran saya bahwa jangan pernah bermimpi berpikir bahwa dalam setiap satu kegiatan, dalam satu komunitas itu tidak akan pernah ada masalah. Sehingga kita sudah siap dengan segala macam kemungkinan cara memecahkan masalah itu. Dengan banyak membaca referensi itu penting sekali. Dengan banyak membaca referensi dari berbagai kasus di berbagai tempat itu memberikan satu penguatan kepada kita atas satu kasus dan kemudian alternatif atau asumsi untuk menyelesaikan masalah. Caranya belajar ya Pak ya? Belajar. Sudah menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, itu penting sekali. Jadi Pak Eno, saya kira cukup, matur suwun untuk Sama-sama. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Ini terkait dengan tugas kami sebagai guru penggerak untuk mewawancara beberapa KS terkait pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk beberapa masalah atau kasus dilema etika. Nah ini perkenalkan dulu, saya Endang Sriwayuningsih, CGP Angkatan 7 dari Kota Yogyakarta, dari SMA Negeri 11 Yogyakarta. Saya Arif Eka Prasetya Pak dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Saya Haryanto dari SMKN 2 Yogyakarta. Ya Pak Elias, ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait tentang dilema etika. Jadi dalam sekolah kadang-kadang kita ada beberapa masalah atau beberapa kasus yang menimbulkan dilema karena dua-duanya itu mengandung unsur kebenaran. Nah yang saya tanyakan yang pertama nih ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika itu kaitannya dengan apa? Dengan kasus-kasus etika. Jadi misalnya, contohnya apa? Ya contohnya seperti ini Pak. Saya ambil satu kasus ya Pak ya. Ini 4 hari lagi adalah pembagian rapot di sebuah SMA. Sebelumnya semua guru menyerahkan daftar nilai murid pada pelajaran yang diampu pada kepala sekolah. Di sini ada ibu namanya Bu Rusdiana, itu kepala sekolah yang bertugas di SMA tersebut. Hari ini kepala sekolah mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid selama ini dan telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan itu terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Kemudian ia dengan tegas menyatakan bahwa nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid SMA tersebut tidak akan pernah bisa di PTN jika akan seperti itu dengan jalur nilai rapot. Ia menyatakan bahwa salah satu target kerja beliau di SMA tersebut itu membuat 25% muridnya atau siswanya itu masuk PTN dengan jalur rapot. Untuk itu, sejak di kelas 10 nilai rapot mereka itu harus dibuat baik atau menunjukkan grafik peningkatan dari
level 10, 11, 12 itu ada peningkatan. Nah, ibu kepala sekolah akhirnya meminta guru untuk menaikkan nilai murid-murid menjadi 10 poin. Maka bila nilai murid 70 dia akan menjadi 80 dan seterusnya untuk membantu masa depan murid-murid tersebut dan juga demi nama baik sekolah. Untuk kepercayaan masyarakat akan meningkat bila banyak murid yang keterima di PTN. Nah, jika Bapak berada dalam posisi seperti itu, apa yang dilakukan? Apakah sama ataukah berbeda atau seperti apa alasannya? Oke gini ya, jadi itu kan terkaitan dengan kontrak ya, kontrak Iya. bagaimana kita memperlakukan lembaga ya. Nah biasanya tertuang dalam visi sekolah. Jadi kalau saya kan punya visi ya, SMK ini punya visi menjadikan insan pendidikan yang berkarakter, itu yang pertama. Iya. Nah yang kedua baru berkualitas, berbudaya, ya, berwirausaha, berwawasan lingkungan dan kompetitif. Nah kalau kita menengok visi yang pertama itu berkarakter, ya kita akan melaksanakan apa adanya dan harus dieksekusi sesuai dengan komitmen yang ada. Nah harusnya kalau terjadi kasus seperti itu yang kita perbaiki itu di prosesnya, bukan di akhir ketika rapat harus ganti dan sebagainya, enggak seperti itu kalau di tempat kami ya. Jadi ada komitmen guru, kalau dia ada anak yang mengalami kesulitan belajar maka perlu yang namanya remedi, pengayaan dan sebagainya tergantung porsi yang mana, sampai nanti benar-benar anak-anak memperoleh yang namanya nilai KKM. Itu bisa dilaksanakan berulang-ulang dan itu sesuai dengan visi ya, terkait dengan masing-masing anak punya perbedaan, tidak boleh sama, bahkan dalam mengajarnya pun tidak boleh sama, meskipun secara klasikan ada anak yang kategorinya mungkin cepat dalam menangkap pembelajaran, ada yang mungkin slowly. Nah yang slowly itulah yang mungkin nanti kita berulang-ulang kita jadi sehingga akan mencapai gitu ya Pak? Iya, harusnya seperti itu. Dan kita tidak pernah melaksanakan kayak gitu di tempat kita. Sudah jadi nilai belum naikkan nggak ada kayak gitu. Gitu. Dan terbukti ya kita meskipun dia akademinya bagus, kalau tempat kami kalau karakternya nggak bagus sih nggak lulus, dan pernah terjadi kita laksanakan itu di tempat kami. Berarti apakah silahkan ya. Nanti oh bisa ada iklan. Berarti ini ya Pak, untuk prinsip pengambilan keputusannya memang berbasis pada peraturan. Iya, peraturan kesepakatan bersama yang biasanya di awal sudah kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah gitu. Termasuk misalnya gini Mas, ada kasus ada guru yang melanggar karakter ya harus kita proses, dan ini pernah terjadi di tempat kita laporkan ke atasan kita, kemudian sampai dijatuhi disiplin, bahkan sampai dipindah ke tempat yang lain, bahkan akhirnya sampai dipecat segala itu pernah. Itu kan dilematis juga, sisi lain kita butuh guru, tapi karena dia melanggar karakter, saya tidak rela kalau guru yang cacat karakter itu mengajar atau mendidik siswa saya nggak rela. Ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan siswa juga. Iya, semua ya lembaga itu orientasinya adalah untuk peserta. Kita kan hanya melayani, baik sebagai guru maupun sebagai pegawai, itu pusatnya adalah ke anak. Bagaimana anak itu terlayani dengan sebaik-baiknya. Gitu. Berpihak pada murid ya Pak? Iya. Eranya seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau siswa itu melanggar etika yang tadi saya katakan, pernah ada kejadian gini ya. 1 minggu menjelang kelulusan di tempat kami, itu ada siswa pria yang menikah. Dan menikah itu fotonya tuh diposting di media sosial. Akhirnya ada yang ngirim ke sekolah. Nah atas dasar itu ya, karena kita kan tidak boleh ya selama pendidikan kan nggak boleh menikah. Padahal kurang 1 minggu dia mungkin nilainya bagus,
Tapi karena karakternya kurang bagus, maka kita panggil orang tuanya. Siap-siap untuk pindah ke paket C. Mungkin tidak layak untuk lulus dari SMK Negeri 1, tapi Bapak Ibu bisa mungkin ngambil paket C. Jadi meskipun sudah kita anggap tidak lulus pun tetap kita tolong, diarahkan menuju ke pilihan yang paling tepat. Dan ternyata ketika kita komunikasikan dengan orang tua menerima dengan lapang dada. Berarti itu intinya juga nyaman kalau anak-anak yang lain besok niru itu ya Pak? Iya, preventif itu jauh lebih penting ya. Kita mengorbankan 1-2 anak, tetapi untuk kebaikan yang 1000 anak kan jauh lebih keren. Tetapi anak yang seperti itu pun tetap kita arahkan supaya dia tetap mendapat ijazah, tapi bukan dari sekolah formal, tapi cukup dari paket C. Toh sejajar itu, nilainya sama kan ijazah itu. Iya, betul. Itu pernah kita lakukan Mas di sini. Nah kalau saya misalnya termasuk orang yang kalah luweh, ya lulus semua gitu. Nah saya nggak butuh itu. Tapi saya butuh namanya tadi visi yang pertama itu jalan, namanya berkarakter. Gitu. Untuk langkah-langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan ketika menghadapi permasalahan seperti itu bagaimana? Ini kan ada tingkatan-tingkatan ya. Jadi masing-masing kelasan ada wali kelasnya, ya kan? Ada wali BK-nya juga, ada juga kesiswaan, ada pokja kesiswaan dan sebagainya ya, sampai nanti ke dataran wakil. Nah kalau masalah yang misalnya cukup selesai di wali kelas ya wali kelas. Tapi kalau nggak cukup ya mungkin naik menjadi kesiswaan atau mungkin nanti studi kasus. Kalau nggak cukup lagi nanti kita kumpulkan bersama ya. Tentu kita menggali semua persoalan yang ada berdasarkan laporan dari pihak-pihak terkait, apakah dari guru, apakah dari teman sejawat dia, apakah dari nanti wali kelas atau wali BK atau kesiswaan, tim disiplin dan sebagainya. Saya rasa itu ya, sehingga nanti ketika kita mengambil keputusan itu tepat, jangan sampai salah. Artinya paling efektif menggunakan komunikasi melalui Ya, prosedur partisipasi. ya Pak ya? Iyalah paling ya. Jadi tidak semua itu kepala sekolah Mas Pak. Kepala sekolah itu bagi saja. Kalau untuk masalah yang besar Pak, misalnya yang level yang di bawah ini tidak bisa. Ya misalnya guru melanggar etika atau karakter ya. Nah tentu karena kita kalau guru ASN ya menggunakan regulasi yang ada. Berdasarkan aturan. Iya, misalnya ada peringatan pertama, peringatan kedua, teguran lisan dan sebagainya. Bahkan sampai mungkin tingkat kita biasanya langsung karena kita berjenjang juga, maka kita mengadu ke atasan kita, ke Baldikmen, ke Dikpora dan seterusnya. Kalau ini Pak, tantangannya dalam mengambil keputusan itu selama ini seperti apa Pak tantangannya? Ya kalau kita kan mengalir aja ya, yang penting komunikatif. Jadi segala sesuatunya itu bisa dibicarakan, tidak otoriter ya. Kan gitu. Jadi kita membahas kasus itu dari berbagai macam perspektif, dari sisi sosiologisnya seperti apa, psikologinya seperti apa ya. Nah sehingga saatnya ketika mengambil keputusan itu dia lega. Ya pernah kejadian, saya pernah ada guru saya yang harus gara-gara selingkuh kan, ya, kemudian ketahuan, akhirnya dilaporkan bahkan digerebek oleh polisi juga. Ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena sudah melanggar moral ya, mau nggak mau kita laporkan ke atasan kita. Kalau kita nggak laporkan, kepalanya juga kena. Kalau sistem kebegaran kita kayak gitu kan, kalau kita melindungi anak buah kita yang dianggap melanggar disiplin pegawai, maka kita juga terkena hukuman disiplin. Itu Untuk kejadian-kejadian seperti itu, apakah ada waktu tertentu sesuai tata kalanya atau ketika ada masalah langsung segera diselesaikan? ya kalau itu kan by desain dalam arti by kasus per kasustik. Tapi kan perlu diingat, guru dan pegawai itu kan ada namanya pembinaan. Setiap 3 bulan sekali itu minimal itu ada 1 kali pembinaan pegawai. Di samping itu juga ada nanti setiap sebulan sekali itu minimal ada namanya penyampaian informasi ke guru-guru ya. Kemudian dalam
hal-hal tentu misalnya dalam rapat apapun kan selalu saya singgung ya. Maka kalau di tempat kami ketika saya dalam kesempatan apapun visi itu harus hafal semua, guru-guru itu karyawan harus hafal. Maka ketika saya sebut misalnya SMK Negeri 1, maka dia guru karyawan pasti akan menyebut berkarakter, berkualitas, berbudaya, berwirausaha, berwawasan dan kompetitif, dan hafal semua. Nanti silakan dites kalau nggak percaya ya. Itu kunci utama. Nah kalau Anda sebagai warga SMK Negeri 1 ya paling tidak harus memahami itu. Nah kalau sudah memahami kan paling tidak mengamalkan. Kalau Anda melanggar ya resikonya tahu sendiri. Dan itu banyak sudah ada beberapa kejadian baik siswa maupun guru. Ya, naik kelas itu biasa kita ya. Tidak harus semua naik kelas. Ada standar-standar yang harus kita ikuti. Yang penting tadi prosesnya harus dilakukan secara optimal. Tapi ya pernah kita tolong juga misalnya kalau ada pembinaan anak-anak dan memang dirasa masih bisa ya kita perbaiki juga gitu. Pak ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Kita kan sekolah kan punya namanya tim manajemen sekolah. TMS itu di tempat kami paling tidak kan ada kesiswaan, ada kurikulum, ada humas, ada sarpa, ada KTU juga, bahkan ada tadi ketua SPMI, penjamin mutu kita. Nah SPMI ini bertugas untuk apa? Ya itu menjamin mutu, apakah sistem ini berjalan atau tidak, ya. Nah sehingga dilakukan namanya audit. Nah ketika ada temuan maka nanti sampai ke tinjauan manajemen. Jadi itu yang kita lakukan by system. Nah sehingga sebenarnya kepala sekolah itu enak lah dibandingkan guru tuh mas. Kan tinggal pembagian tugas, yang penting kontrol ya, kan gitu. Iya kan? Itu. Yang susah kan tanggung jawabnya. Nah, sehingga tidak setiap orang itu berani bertanggung jawab. Iya, faktanya kayak gitu. Nah coba kalau misalnya seperti itu mungkin yang menjadi guru penggerak bukan hanya Anda. Coba saya tanya misalnya, SMK Negeri 2 itu berapa gurunya? Nah siapa yang jadi guru penggerak? Berapa orang? Berapa persen? Menarik kan? Termasuk SMA 11. Di sini udah ada guru penggerak, BK udah lama. Guru itu guru penggerak, udah lama. Tapi yang lain belum. Nah, kepalanya juga belum, karena apa? Orang laku. Soalnya ada diskriminasi umur. Di atas 50. Nah, terus pertanyaan saya, apa rasionalitasnya? Saya balik dengan Anda. Kalau misalnya harus di atas, di bawah 50. Berarti dengan kata lain kan orang yang di atas 50 dianggap tidak produktif itu. Padahal Anda bisa lihat ya, profesor tuh yang emeritus itu berapa usianya? Nah, bahkan 65, 70 masih sangat produktif. Nah, begitu itu mungkin politis, dalam arti mungkin karena membekali supaya yang muda-muda yang berkarya, yang tua-tua itu yang tinggal menyaksikan yang muda-muda mungkin ya, saya tidak tahu ya. Nah, tapi kan kalau seperti itu ya, gara-gara selisih umur 1 hari ya, nggak bisa daftar kok. Itu fakta yang terjadi. Berarti di sini pun kalau boleh saya katakan ada diskriminasi regulasi. Karena sama-sama stafnya sebagai guru. Nah, tolong nanti sampaikan ya ke Pak Nadiem ya. Nggak masalah. Isunya mau ke satu lah. Nggak masalah. Dan saya juga udah daftar dan saya bukan bodoh-bodoh banget kok. Apalagi ada pertanyaan gini, jangan-jangan guru penggerak kalah dengan GPT kan, kepintarannya kan. Sekarang apa sih yang tidak ada? Abang mau menggambar cukup bicara aja, teks jadilah gambar, ya nggak? Ada ahli grafis dibekali dengan ini mungkin bisa jadi kalah ya. Anda mau tanya apa saja, apalagi persoalan sosial dan sebagainya, ada di ChatGPT kan. AI lah, gitu loh. Pak, mau konfirmasi lagi Pak. Dalam 3 prinsip pengambilan keputusan itu ada berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, kemudian berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, dan yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Itu menurut
Pak Elias? Ya, saya kalau seperti tergantung situasionalnya. Ya kan? Bisa jadi pilih salah satu, bisa jadi dua-duanya, bisa jadi tiga-tiganya. Tergantung apa yang menjadi kasusnya. Kita enggak. Ya kalau yang penting tadi, kalau misalnya komitmen itu kan memang harus tuntas. Itu kan regulasi harus tuntas kan. Nah kalau orang nggak tahu regulasi itu apa, maka Anda bisa lihat tuh. Coba lihat ya, orang yang tidak pernah patuh tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Ini apa artinya? Ini regulasi. Orang yang tidak pernah patuh tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Regulasi enggak? Itu ditulis siapa? Aristoteles sudah sekian ribu tahun yang lalu, Mas. Nah, itu kan gitu. Tapi juga kadang-kadang kan misalnya ada kasusistik, rasa empati itu ada. Oh ternyata ada siswa yang pintar, pandai, tapi secara ekonomi dia tidak mampu. Apakah ya harus tetap suruh nyumbang? Kan enggak juga. Harus kita bebaskan dari sumbangan kan gitu. Nah kemudian dari situasi dan sebagainya kan kita lihat mungkin secara ekonominya seperti apa, psikologis seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau secara peraturan itu bisa dijalankan dengan bagus itu beres. Maka ada namanya dikresi. Peraturan sebagus apapun itu tergantung siapa yang melaksanakan peraturan. Dalam bahasa Qur'annya adalah jargoni itu. Isa ngujar raksa nglakoni kabura maktan ing taqulu ma la tafalun. Itu jelas sekali kok. Sajane kalau kita kayak gitu enak Mas. Orang-orang penjara itu. Kalau orang berbasis peraturan ya. Tapi kan orang cenderung bypass kan gitu. Pengen kaya, kemudian asuransi negara kan, penggandaan uang, akhirnya apa? Mati kabeh kan? Ini kan karena dia berbasis apa? Ya mau situasional itu, kepingin kaya kok mendadak. Padahal kaya itu kan, yang penting kaya hati kan. Ketika kita butuh sesuatu itu dipenuhi oleh Gusti Allah. Toh apa yang kita punya kan bukan milik kita. Nah itu yang tidak dipahami. Maka orang bahagia itu apakah harus punya mobil banyak? Belum tentu. Bisa jadi orang yang pakai sepeda onta itu, kemudian boncaki istri dan anaknya, dia tertawa bahagia loh Mas. Tapi yang punya mobil Mercy itu tegang dia Mas. Nyenggol gini 10 juta, nyenggol gini ya 20 juta, sangat mungkin kan. Nah itu penting gitu ya. Jadi tidak bisa jawab terus regulator bagus ya, belum tentu juga. Itu harus perpaduan. Ya, sesuai dengan situasional yang ada. Ketika mengambil keputusan juga nanti kita bandingkan misalnya kalau seandainya idola kita bisa jadi kalau di sini bisa jadi Pak Menteri, bisa jadi kalau Muslim bisa jadi Rasulullah atau mungkin dengan Quran gitu ya. Seandainya itu misalnya terjadi dilema itu mungkin kita bisa mengambil dari yang paling kecil risikonya itu ya. Kita mengambil keputusan yang kira-kira yang paling kecil risikonya yang kita ambil dengan berbagai macam sumber tadi yang sebagai bahan kita untuk mengambil keputusan. Kalau kita misalnya teladannya pada orang stres Mas, orang mungkin sekarang baik, besok sudah nggak baik sangat mungkin, iya kan? Tapi kalau pada regulasi yang abadi, kalau sebagai seorang Muslim ya tentunya kita sumbernya dari Al-Quran, ditambah lagi dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Karena kita bukan negara Islam, maka akan menjadi sesuatu yang sangat bagus kan. Yang penting kan bukan agama secara letterlek, tapi yang penting nilai-nilai keagamaan itu muncul. Nah, sekarang saya tanya, saya balik, apa ada nilai Pancasila yang jelek? Kan nggak ada. Nilai ketuhanan sampai dengan nilai keadilan itu kan sebenarnya kan roh dari nilai agama-agama yang ada di Indonesia. Yang jelek siapa? Oknumnya. Polisi itu bagus. Yang merusak polisi itu siapa? Ya beberapa oknum, tapi polisinya itu. Terima kasih kepada Bapak Dodot selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Yogyakarta. Mohon maaf mengganggu waktunya. Hari ini kita akan mengadakan meminta wawancara berkaitan dengan ketugasan di Diklat CGP berkaitan dengan pengambilan keputusan. Sebelumnya memperkenalkan diri,
Saya Haryanto, CGP dari Kota Yogyakarta. Saya Endang Sriwayuningsih dari SMA Negeri 11 Yogyakarta, Pak. Saya dari CGP Angkatan 7 Kota Yogyakarta. Saya Ridho Saputro, CGP Angkatan 7 Kota Yogyakarta dari SMK 2 Yogyakarta. Saya Arif Eka Prastia, Pak, dari CGP Angkatan 7 SMK Negeri 2 Yogyakarta. Langsung kita mulai, Pak, ya. Yang pertama yang kami tanyakan adalah selama ini Pak Dodot selaku kepala sekolah ketika akan mengambil keputusan itu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak. Jadi Pak Haryanto, Bu Endang, Pak Ridho, Pak Arif, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa berkomunikasi di sini, alhamdulillah. Dalam rangkaian kegiatan panjenengan sebagai CGP sudah masuk di poin berapa menikah? Modul 3.1, alhamdulillah. Nah, menjelang akhir, artinya proses yang kita laksanakan sudah luar biasa, tidak mengalami kesulitan, insya Allah. Amin. Ya, kemudian terkait dengan yang ketugasan hari ini dengan wawancara terkait dengan apa tadi, pengambilan dilema etika ya, dan rujukan moral dan luar biasa. Satu hal yang memang kalau kita menilai ini pertentangan luar biasa. Terkait dengan pengambilan keputusan ini memang kalau kita melihat yang kami lakukan dari pengalaman yang sudah kami lakukan memang butuh semacam istilahnya yang benar-benar smart, cerdas gitu ya. Karena kita tahu dengan mengakomodir banyak orang ini perlu satu tindakan yang bisa memuaskan semuanya. Insya Allah ke sana semua puas, semua terakomodir dan semua merasakan dampak dari itu semuanya. Insya Allah ke sana. Nah, jadi terkait dengan pengambilan keputusan memang ini sebagai top manajemen. Nanti panjenengan suatu ketika target dari CGP kan kalau jadi GP kan harus siap menjadi top manajemen gitu kan. Nah, sebagai top manajemen pasti kita dalam pengambilan keputusan ini juga tidak bisa lepas dari hal-hal tersebut. Karena dalam pengambilan keputusan, apapun permasalahannya, kita tadi itu prinsipnya pokoknya membuat agar semua terpuaskan. Nah, semua kesana terpuaskan. Kemudian yang tidak boleh kita lihat adalah kita abaikan adalah kita harus mengklasifikasi dulu permasalahannya seperti apa. Nah, kemudian nanti dampaknya kira-kira seperti apa. Nah, permasalahan sudah teridentifikasi, kemudian kita tahu dampaknya dari apa yang kita ambil tadi ya. Ada beberapa pengambilan keputusan misalnya, ini kira-kira dampaknya seperti apa. Kita harus atau bisa mencari dampak yang paling minim, yang paling minim yang harus kita lakukan. Ya, ini secara pengalaman, gitu. Nah, pasti dari itu memang semuanya tidak mungkin. Tadi kami sampaikan kita berusaha memuaskan semuanya, tidak mungkin semua terpuaskan. Pasti ada beberapa yang merasa tidak nyaman, tidak enak, atau tidak puaskan, atau masih kecewa dan seterusnya. Nah, kita bisa mencari formula yang benar-benar tadi kami sampaikan, yang kecewa itu yang paling sedikit. Harapannya semua terpuaskan. Nah, itu. Jadi prinsipnya itu, Mas. Nih Mas Haryanto, Bu Endang, Mas Ridho dan Mas Arif. Kemudian untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Dodot menjalankan pengambilan keputusan sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama? Kalau terkait dengan itu, dua kepentingan bersama itu ada beberapa poin, dua kepentingan yang sama itu misalnya dari kelompok A, kelompok B, individu A, individu C gitu. Terkait dengan itu pasti tadi prinsipnya tetap tidak boleh
katakanlah ojo ngasorke gitu, ojo coba itu. Iya, jangan seolah-olah teman yang lain itu merasa kalah. Ya betul itu jangan sampai seperti tadi. Prinsip-prinsip seperti itu yang kita ejawantahkan di Yogyakarta ini semua sebenarnya. Nah, jadi kita punya prinsip yang Yogyakarta ojo Menang tanpa entah masalah. itu nguruk tanpa bolong, menang tanpa tanpa dan masalah. seterusnya itu jangan itu harus kita pegang teguh. Karena ternyata prinsip Yogyakarta yang istimewa ini benar-benar kalau diterapkan di dunia umum itu luar biasa. Filosofinya tinggi. Ya. Jadi terkait dengan yang kami lakukan, memang dari pengalaman kalau kita ketemu yang hal seperti itu, kita berusaha mengakomodir semuanya. Artinya kita bisa mencari titik temu dari semua permasalahan yang ada, atau dari tadi ketidakcocokan antara dua kelompok individu tadi atau kelompok tadi. Ini kita mencari titik temunya. Kita bisa bermusyawarah. Ingat di kita ada negara Pancasila itu bermusyawarah mufakat gitu kan. Nah, jadi kalau sudah begitu enak semuanya. Artinya apapun yang menjadi keputusan kita bersama, kalau memang ada dua kepentingan kelompok yang berbeda, kita dudukkan bersama, kemudian kita cari formula, kita cari alternatif yang terbaik. Pasti dari kedua personil atau kedua kelompok tersebut, mereka punya argumen yang masing-masing akan membenarkan pendapat mereka sendiri. Tapi dari pendapat-pendapat itu kalau kita bisa menyatukan dari pendapat yang sama-sama benar itu, kalau kita satukan kan insya Allah semuanya akan lebih indah lagi. Jadi kalau ada dua kelompok besar yang sama, kemudian dari dua hal yang sama yang merasa benar semuanya, kemudian kalau semuanya benar kan tidak mungkin. Tapi tadi itu kita cari formula yang paling benar yang kita pergunakan, kemudian yang terbaiklah yang kita pakai. Jadi kalau sudah ketemu formula seperti itu, insya Allah kemudian juga tidak boleh lepas bahwa semua keputusan itu yang ada di dalam satu pertemuan atau forum yang kami sampaikan tadi dengan mendudukkan semuanya tadi, ya kita dudukkan bersama tadi. Ini kita satu ambil kesepakatan bahwa apapun yang kita ambil di dalam sebuah ruangan, maka tidak boleh yang keluar berbeda. Jadi yang ketika kita keluar, meskipun nanti ada dua kelompok yang berbeda tadi dengan argumen yang berbeda, kalau sudah mencapai mufakat dalam satu ruangan, maka ketika keluar ruangan harus hasil mufakat itu yang kita pergunakan. Dan semuanya tidak boleh saling menyalahkan, mengkritik dan seterusnya, atau menjelek-jelekan kelompok-kelompok yang lain yang kalah misalnya, tidak boleh seperti itu. Jadi kalah bindanya tadi dari semua argumen yang baik yang kita angkat, sehingga dari masing-masing kelompok bisa terwakili semuanya, insya Allah ke sana. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini lebih spesifik lagi ya Pak. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Di setiap pengambilan keputusan kami kan ada staf pimpinan. Staf pimpinan. Ada staf pimpinan kecil, ada staf pimpinan besar. Artinya ada dulu teman-teman mengatakan ring, tapi kami tidak. Kami ada staf pimpinan yang lingkup sebagai pengguna anggaran atau waka-waka, dan teman-teman yang ada di bawahnya Prokabeng dan seterusnya. Jadi setiap kali ada permasalahan pasti kami dudukkan bersama-sama dengan teman-teman staf pimpinan, apalagi dengan permasalahan sekolah kita yang cukup ini kan luar biasa ini. Kita tidak mungkin, artinya memang otoritas utama ada di top manajemen kepala sekolah, tapi dalam pengambilan keputusan tidak mungkin kepala sekolah akan mengambil sendiri. Pasti harus komunikasi dengan teman-teman yang lain, terutama di wakil kepala sekolah di jajaran atas staf pimpinan tadi. Kami dalam kegiatan ini setiap kali ada permasalahan pasti kami kumpulkan teman-teman waka ini di ruangan ini juga. Dari bertujuh dari waka ada 4 orang, KTU dan SPMI, kita dudukkan bersama apapun permasalahannya. Kalau memang membutuhkan penyelesaian yang secepatnya, maka saat itu juga kita undang teman-teman dulu di sini, kita diskusikan terkait permasalahan, kita ya samakan persepsi, kemudian kita cari formula yang terbaik. Jadi dari
dari masing-masing teman-teman staf pimpinan pasti ada ide, ada pendapat bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Ini yang rutin kami laksanakan. Jadi sekali lagi apapun permasalahannya, memang kalau secara yuridis hak atau tanggung jawabnya di kepala sekolah. Iya. Jadi kepala sekolah mengatakan A boleh, gitu kan. Tapi kan tidak mungkin kami seperti itu. Kami juga harus duduk dengan teman-teman yang ada di staf pimpinan. Iya. Iya Pak, matur suwun. Yang selanjutnya ya Pak lagi, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan terutama untuk dilema etika ini Pak? Oke, untuk dilema etika memang ya tadi kami duduk bersama dengan teman-teman, duduk bersama dengan semua waka, kemudian kalau memang harus kami putuskan bersama dengan lingkup di bawahnya lagi, dengan Kaprokabin kita kumpulkan dan koordinator atau ketua unit kerja yang lain. Ini lebih efektif dalam kita mengambil keputusan, baik itu keputusan yang kecil atau yang besar, atau permasalahan kecil yang besar, ini lebih efektif. Selanjutnya ini Bapak. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kan kadang-kadang yang terutama dengan dilema etika ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pak Dodot tentunya. Mungkin sebagai pribadi atau mungkin tantangan yang di rumah dan maupun dengan teman-teman yang ada di sekolah ini, kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu kira-kira apa saja selama ini yang dihadapi oleh Pak Dodot? Kalau terkait dengan tantangan kan ya semua permasalahan pasti mengandung unsur tantangan. Iya, betul. Tinggal bagaimana kita mencari formula terbaik untuk menyelesaikan tantangan atau permasalahan tersebut. Nah, tadi saya sampaikan untuk formulanya kalau ada permasalahan ya minimal kita dengan staf pimpinan yang kecil, kalau perlu kita turunkan dengan yang besar. Nah, terkait dengan yang menarik adalah kita tahu meskipun kita duduk bersama dengan teman-teman itu di dalam pengambilan keputusan pun ini juga muncul argumen yang ada juga. Iya, betul. Tadi kami sampaikan kalau secara yuridis memang kepala sekolah boleh top management boleh mengeputuskan tergantung top management. Tapi ketika kami duduk bersama, nah di sana muncul beberapa alternatif, beberapa masukan, beberapa pendapat, sehingga merangkum pendapat-pendapat itulah yang menjadi satu tantangan tersendiri, gitu kan. Menyatukan kembali pendapat dari teman-teman staf pimpinan tadi agar menyelesaikan permasalahan yang ada. Ini luar biasa juga. Mungkin pernah nggak ketika ada sebuah keputusan Bapak gitu, ada orang lain yang mungkin tidak setuju dengan keputusan dari pimpinan atau Bapak menyampaikan harusnya seperti padahal di staf itu sudah disampaikan. Pernah kan Bapak mengubah misalkan beberapa keputusan itu atau bagaimana itu? Terkait dengan itu kembali semua permasalahan, semua pendapat ketika kita menyelesaikan permasalahan kan tidak semuanya efektif, gitu kan. Iya, bisa jadi ketika kita ketemu dengan personil yang lain akan ketemu yang lebih efektif lagi. Ya, sehingga tidak ada salahnya ketika kita sudah mencapai fukat yang ada di dalam ini, tapi kalau memang ada yang lebih efektif lagi, nggak ada salahnya. Tapi dengan catatan kita harus kembali lagi untuk menyampaikan ke teman-teman yang tadi kita ajak untuk mengambil mufakat tadi. Tidak ada salahnya juga. Betul. Terus mohon maaf ini kadang pengambilan keputusan tadi Bapak sudah menyampaikan ada waktu sendiri ya. Biasanya yang disampaikan atau diputuskan oleh Bapak waktu-waktu yang efektif bagi Bapak dalam mengambil keputusan itu apakah hanya di rapat staf atau ada waktu yang lain terjadwal atau ada masalah langsung ada masalah terus diselesaikan. Kalau memang permasalahan itu urgent dan harus segera terselesaikan, maka kita undang teman-teman. Kami sampaikan di awal tadi. Kita undang teman-teman, apakah hanya cukup staf pimpinan atau sampai ke staf yang bawahnya lagi. Ini yang urgent harus kita laksanakan. Tapi untuk permasalahan sekolah kita yang ada di sekolah ini kami menjadwalkannya setiap minggu sekali kita pertemuan untuk merangkum permasalahan yang tidak harus diselesaikan dalam satu waktu, tapi bisa kita selesaikan sambil menunggu pertemuan. Ini terjadwal 1 minggu sekali kita berkumpul untuk mereview
mereview permasalahan atau kegiatan yang sudah berlangsung selama 1 minggu, kemudian ke depan ada permasalahan apa saja yang muncul di sana, kemudian bagaimana mengatasinya, dan kita mereview kegiatan yang akan datang. Itu yang Berarti secara periode 1 dilaksanakan minggu, tetapi kalau sekali. ada urgent Langsung dibahas direview. entah di Ya. grup maupun Ya, Prioritas gitu ya. ya. Kalau memang harus segera diselesaikan, ya. harus kita selesaikan. Ya. baik. Ya. Oke. Mohon maaf Pak, Iya. ini ada lagi pertanyaannya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Dodot dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Iya. Pasti kami sampaikan tadi untuk teman-teman staff pasti. Kemudian di luar itu juga ada staff di teman-teman yang lain juga membantu, sangat membantu kami dalam pengambilan keputusan. Contoh misalnya terkait dengan trust tadi, maka kita mengundang teman-teman di Wakahumas. Nah, kita undang mereka untuk kita ajak diskusi. Untuk terkait dengan kurikulum pasti kita staffnya kurikulum. Terkait dengan siswa maka kita undang siswaan dan juga bahkan tim-tim yang lain yang ada di sana. Jadi tergantung permasalahan yang kita hadapi, kita untuk tadi kami sampaikan tadi yang efektif dan efisien tadi. Ya. Kalau dari yang disampaikan Pak Dodot semua tadi, apa ya Pak ya, pengalaman Bapak secara umum begitu dalam mengambil keputusan itu apa yang bisa dibagi kami Pak? Sebagai pembelajaran untuk kami Pembelajaran, ya, Pak. kita. Pak Dodot kan sudah lama ini ya dengan berbagai Iya. apa namanya, iya. Kan sebelumnya juga tidak walaupun tidak menjadi kepala sekolah atau di pimpinan yang lain, itu tentunya ada pembelajaran yang bisa kita ambil Pak. Iya, menarik. Kuncinya tadi kami sampaikan, kita bisa sedapat mungkin meminimalisir kekecewaan. Nah itu yang kita sebagai patokan kita awal ke sana. Jadi kalau bisa kita berusaha agar semuanya itu terpuaskan. Padahal sulit ya Tapi Pak. misalnya tidak pun tadi itu yang bisa meminimalisir kekecewaan atau ketidakpuasan. Oh. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat satu keputusan yang bisa tadi memuaskan semuanya, syukur alhamdulillah. Kalau tidak ya yang tidak terpuaskan sedikit. Artinya tidak terpuaskan pun nanti atau kecewanya pun tidak begitu amat gitu kan. Kalau kita Itu misalnya di dalam dilema, misalnya yang satu berdasar kepentingannya adalah siswa, yang satu kepentingan yang lain, itu yang diutamakan yang kepentingan apa itu? tergantung goalnya juga nanti, tujuannya atau akhirnya seperti apa. Kalau saya lihat contoh misalnya di kesiswaan dan kurikulum gitu misalnya, kita terkait dengan yang mungkin yang ke depan lah, ini dalam waktu dekat kan ada libur di sana itu kan. Ada libur seperti apa gitu kan, kapan kita masuk, itu kan kita juga perlu diskusi di sana. Nah ketika ketemu dua kubu yang tadi kami sampaikan, misal kurikulum dan siswaan, tinggal goalnya seperti apa, kita lihat goalnya, endingnya yang terbaik ya, atau apa dari sisi mana ini aturan ini kita lakukan. Kalau misalnya aturan untuk siswa berarti kita siswa yang kita utamakan. Tapi kalau memang ini terkait dengan pembelajaran, maka pembelajaran yang kita menangkan. Yang kita utamakan bukan kita menangkan, kita utamakan untuk Ya pembelajaran. tidak skala prioritas gitu. Prioritasnya ke sana. Berarti intinya tetap berpegang ke Peraturan, kepentingan ya. siswa, gitu, terutama Ya. untuk kepentingan anak murid. Gitu. Ya. Berbasis goalnya ya Pak, hasil akhirnya, kemudian juga berbasis peraturan yang ada, Iya, ada. dan juga mungkin ada rasa kepedulian Pak. Peduli pasti, karena bagaimana juga kita dengan siswa pun juga peduli, dengan guru juga peduli. Baik, Cukup? saya kira cukup. Oke. Ya, kami kira cukup Pak untuk wawancara pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Kami mohon maaf bila dalam wawancara Bapak menyita waktu dan Tidak ada yang salah, artinya kan semuanya demi teman-teman juga. Apapun kan teman-teman juga nanti sebagai pengganti kami gitu kan. Top leader yang ada yang dimunculkan sekarang dari panjangan insya Allah ke sana. Ya, dari pengalaman insya Allah bisa menambah wawasan panjangan. Amin. Terima kasih Bapak
atas kesempatan yang diberikan pada kami dan mohon maaf bila banyak Jadi, kekurangan. mohon maaf juga dengan jalan kami menjawab atau menyampaikan argumen masih banyak kesalahan kekurangan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Makasih ya Pak. Ini. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me, no one can guess what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by, all kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. I hope that it's you, but who else could it be? I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. Na 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 I guess it would be nice to belong in your arms. I hope you feel the same way too. There's a place I have found in the shade on the ground,